Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang sejati, Allah yang datang ke dunia untuk mati. Tapi dia bangkit, tanda bahwa dia adalah Allah untuk memberikan kita kehidupan. Nah, di tengah wabah virus corona ini tersebar sebuah video dari seorang pendeta yang menyatakan bahwa ada perintah Allah agar kita sering-sering berbahasa roh, karena menurut penelitian dan uji dari ahli bedah atau dari kampus mana lah itu dikatakannya bahwa bahasa roh bisa meningkatkan imunitas tubuh. Apakah memang benar hal itu atau memang malah pendeta itu yang memang tolol? Ya, kenapa saya katakan tolol? Ya, kita harus berhati-hati dalam menyampaikan yang terkait dengan ajaran, karena dasar kita adalah ini. Jadi saya akan bahas kupas di video ini bagaimana pemakaian bahasa roh sesuai dengan yang dituliskan di dalam Alkitab. Nah, sebelum itu saya memberikan sebuah kesaksian bahwa dulu ketika saya pertama kali datang ke Medan, saya pernah gereja di sebuah gereja lumayan besar, dan ketika saya pertama kali saya seperti biasa ketika khotbah, selesai khotbah dan disuruh yang baru datang pertama kali datang unjuk tangan maju ke depan. Setelah itu ada acara doa, yang baru datang ini seperti didoakan, dan setelah itu ada bahasa-bahasa yang tidak saya mengerti, sakarabaraba, sambalado kan gitu ya. Nah, ibaratnya seperti begitulah, karena aku nggak ngerti. Lama kelamaan yang lainnya ini ikut. Ya namanya kan sakarabaraba, ya pasti kita tahu juga, bisa menyebutkan. Lama-lama ikut, lama-lama pasif. Nah, aku masih tetap berdiam diri. Kenapa ya? Ngapain saya berdoa seperti begitu? Emang artinya apa? Kan gitu. Lalu ada seorang anak kecil yang ditugaskan berada di samping kami, mengontrol kami, entah 2 atau 3 orang yang dia kontrol. Jadi dia berkata seperti ini, bisikan, "Bang, kenapa abang nggak berdoa?" "Abang lagi berdoa deh," saya bilang begitu. "Kenapa abang nggak berbahasa roh?" "Oh, emang kalian lagi berbahasa roh?" "Iya, Bang. Tapi kan abang nggak bisa berbahasa roh." Lalu dia bilang seperti begini, "Abang ucapkan aja sakarabaraba, sakarabaraba, sakarabaraba." Dia pelan-pelan mengajarkan. Dari situ aku tahu bahwa ini udah bukan bahasa roh yang benar. Masa bahasa roh bisa dipelajari? Bahasa roh itu karunia. Kalau kita mewajibkan semua jemaat harus tahu, itu udah bukan karunia lagi. Ya, bahasa roh itu tidak bisa dipelajari. Dia datang dengan sendirinya dan dia pergi dengan sendirinya. Oke, kita bedah sekarang. Kalau saya katakan bahwa produk bahasa roh ini tidak sempurna, apakah kalian akan menghakimi saya lagi? Ada para pembela-pembela, pendeta-pendeta yang memang liar, barbar, kadang tidak berpikir pakai logika dulu. Nah, saya mau katakan bahwa bahasa roh itu tidak sempurna. Kalau tidak sempurna berarti cacat. Nah, kalau dalam produk bisa dikatakan produk cacat, bukan rohnya. Nah, kadang otak kita ini kadang nggak nyampe. Jadi pakai otak yang saya katakan, bukan roh yang tidak sempurna. Karena kalau Roh Kudus sudah pasti sempurna, karena adalah roh Allah dan Allah itu sendiri. Tapi bahasa roh yang tidak sempurna. Ya, bedakan antara bahasa roh dengan roh. Jadi jangan nanti kau komentari lagi si Joni Waruwu sesat. Nah, sesat, dia bilang Roh Kudus tidak sempurna, Roh Kudus cacat. Nah, makanya kau pindahkan dulu, karena kita perlu hati-hati dengan sekarang jemaat-jemaat Kristen yang barbar, militan untuk membela pendeta, bukan membela imannya tapi membela pendeta. Lanjut. Kenapa saya berani menyatakan ini? Alkitab sendiri yang menyatakan hal ini. Oke, kita buka ya sambil kita ber-PA. Jadi kalau kita ber-PA, berpemahaman Alkitab ini,
Minimal, kalaupun kau tidak telusuri mulai dari bahasa awalnya Ibrani, Yunani, dalam terjemahan bahasa Inggris dan sebagainya, tafsir dan sebagainya, minimal kau uji dengan 5W1H sehingga kau mengerti latar belakangnya apa, siapa yang terlibat, apa alasannya dan sebagainya, waktunya, tempatnya, dan apa sih tujuan. Dan ingat, firman Tuhan Alkitab ini bukan firman manusia. Jadi jangan kau berpikiran sesuai dengan keinginanmu. Firman Tuhan, maka kau harus melihat apa persepsi atau apa tujuan maksud dari Tuhan menuliskan ayat ini. Sehingga jangan kau kutip-kutip ayat-ayat yang enak-enak aja amamu. Ayat-ayat yang ini bagus nih, ya, ini cocok ini katanya sukses, enak nih, sembuh. Itu aja yang aku kutip-kutip. Yang lainnya enggak. Jadi apa persepsi Allah dari situ? Setiap kejadian, setiap ayat apa? Cari, ya. Jadi ini bukan firman manusia, jadi jangan kamu tafsirkan, jangan kamu mengerti sesuai dengan pengertianmu. Baca 1 Korintus ya, 1 Korintus 8, 9, 10. Saya bacakan untuk teman-teman. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ada tiga hal ini menjadi produk-produk yang di akhir zaman ini banyak pengikut yang menyatakan mengikut Kristus menjadikan produk ini sebagai produk yang paling dikejar. Ilmu pengetahuan, kepintaran, kesuksesan, kecerdasan. Itu sempurna tidak? Saya mau katakan sama lo besok jadi ilmuwan, jadi profesor. Banyak profesor di berbagai bidang. Lo kalau mati nggak mengetahui standar iman yang menyelamatkan dan belum diuji imanmu, ya maka kau masuk neraka juga. Kalau kau tidak percaya sama Yesus, kalau kau tidak menjadi pengikut yang seperti dituliskan dalam Alkitab, ya kau mati juga, masuk neraka. Oke? Jadi itu tidak sempurna, itu akan sia-sia. Nubuat juga akan berkesudahan. Nah, maksudnya begini, nubuat itu sebenarnya kalau kita lihat di dalam Alkitab itu derajatnya lebih tinggi daripada bahasa roh. Karena Paulus menyarankan supaya kita lebih baik bernubuat dibanding dengan berbahasa roh. Karena itu untuk bisa membangun jemaat. Tapi itu pun akan hilang. Apalagi bahasa roh. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa bahasa roh ini sempurna, bahasa roh ini luar biasa, aku bisa berbahasa roh, kau tidak, kau belum ketemu Yesus, kau belum memiliki Yesus, maka yang kau tidak bisa berbahasa roh. Inilah otak-otak orang bodoh dan tolol. Ya. Jadi mulai sekarang Anda bertobat. Mulai sekarang Anda pahami. Nah, di mana kriteria pemakaian bahasa roh diatur dalam Alkitab? Maka bukalah 1 Korintus 14. Siapa yang menuliskan ini? Paulus. Ya, Paulus. Dan sebelum saya mengajak kalian ber-PA di dalam 1 Korintus 14 ini, saya mau menyatakan kepada Anda dulu, saya bukan orang suci. Ya, saya orang berdosa. Mungkin dosa aku lebih banyak daripada dosa Anda. Ya. Tapi aku telah mengaku dosa, aku mengaku bahwa saya orang berdosa. Ini adalah awal dari kesungguhan kejujuran kita kepada Allah. Jadi jangan menganggap bahwa dia merasa paling suci, enggak. Yang saya katakan berdasarkan ini. Oke, kita buka. Kenapa sih harus ditulis 1 Korintus 14 ini? Paulus dengan diilhamkan oleh Roh Kudus sudah mungkin menyadari ke depan akan banyak orang menyalahgunakan bahasa. Lalu dia menuliskan ini. Siapa yang menulis? Paulus. Dibantu dan diilhamkan oleh siapa? Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Allah, rohnya Allah. Jadi apakah yang ditulis di risalah? Tidak. Maka kita harus memakai bahasa roh sesuai dengan ketentuan yang ditulis di dalam Alkitab. Kita buka. Saya mulai dari ayatnya yang ke-18, 19.
Saya selalu menyatakan begini, kalau ber-PA seperti begini, ada yang minta saya untuk ngomong, saya bilang seperti begini. Paulus itu adalah profesor bahasa roh, ahli. Kenapa saya katakan dia profesor bahasa roh? Karena dialah yang akhirnya merumuskan dengan baik aturan-aturan di dalam pemakaian bahasa roh. Coba kita baca ya. Di dalam ayat 18-19. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh. Aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Artinya Paulus dengan diilhamkan oleh Roh Kudus mengklaim dialah yang paling mahir, yang paling jago dalam berbahasa roh. Sehingga dia berani merumuskan ini. Jadi apakah pendeta Anda atau diri Anda lebih jago dari Paulus? Saya rasa tidak. Lalu siapa yang sesat? Apakah Alkitab ini tulis oleh Paulus? Atau mungkin Anda dan yang mengajarkan Anda? Lanjut. Tetapi dalam pertemuan jemaat, ini ayat 19, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajak orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Artinya dia lebih baik ngomong, aku mencintai Tuhan Yesus selamanya. 5 kata itu lebih berguna daripada beribu-ribu, berjuta-juta bahasa roh yang tidak dimengerti. Artinya di dalam pertemuan jemaat ini, pertemuan jemaat di mana jemaat-jemaat dipertemukan? Ya di mana lagi kalau bukan di kebaktian. Oke? Jadi kalau ada pendeta yang lebih mengandalkan bahasa rohnya di dalam pertemuan, dia melawan apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Dia melawan apa yang dituliskan oleh sang profesor bahasa roh, Paulus sendiri. Seolah-olah bahwa dia lebih daripada Paulus. Nah, lanjut ya. Dituliskan juga di dalam ayat 5. Dan sebelum lanjut, saya mau menyampaikan kepada Anda. Dalam 1 Korintus pasal 14 ini semua ketentuan tentang penggunaan bahasa roh. Jadi kalau mau mengerti, nanti baca semuanya. Yang kelima, ayat yang kelima, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Ya, dia suka ya kalau kita semua ini, tapi jangan sepotong-sepotong. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Artinya itu tadi ya, lebih penting lagi kita bernubuat daripada berbahasa roh. Nah, lanjut. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Artinya orang yang bernubuat lebih penting, ya. Bukan saya menyatakan itu, tapi Alkitab sendiri. Kecuali ini dituliskan, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi boleh, aku senang kau menggunakan bahasa roh. Oke? Tapi apa? Tapi harus ada yang menafsirkannya. Jika tidak, itu tidak ada guna, tidak berguna. Nah, sekarang saya bertanya, di mana gereja, di mana pertemuan jemaat diadakan yang menggunakan bahasa roh? Setelah kemudian mereka menyatakan sakarabaraba, sakalalalalalalala, itu kemudian ada satu orang yang mungkin berdiri di depan dan menyatakan bahwa ini tadi tafsiran yang kita sampaikan itu. Ini tadi tafsiran bahasa roh itu. Ada? Saya rasa tidak ada. Jika tidak, berarti kita melawan apa yang dituliskan di dalam 1 Korintus 14 ini tentang ketentuan pembacaan bahasa roh. Lanjut ya. Ya, dia bahkan di dalam ayat yang ke-6 dan seterusnya sampai 9 itu dia mengumpamakan bahwa ya sama. Bagaimana kalau alat musik tidak mengeluarkan bunyi yang jelas? Nah, makanya di dalam ayat ke-9, demikianlah juga kami berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ya kalau memang tidak dimengerti, kata-katamu sia-sia, nggak ada gunanya. Jadi nggak boleh kau sombongkan dirimu kalau kau udah bisa berbahasa roh. Seharusnya kau uji itu bahasa roh betulan atau malah kau yang berhalusinasi, ya kan? Lanjut. Lalu di dalam pertemuan jemaat, kalau kamu melihat buka di dalam ayat yang ke-26, peraturan dalam pertemuan jemaat. Lalu bagaimana kalau kita berkumpul?
dia menuliskan ketentuan lagi di situ, aturan. Dan ini aturan yang bisa ditafsirkan. Kenapa? Karena dia menggunakan angka. Ini ya jelas nih. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Bisa nggak di dalam pertemuan jemaat digunakan pemakaian atau dipakai bahasa roh? Bisa. Tapi dia tulis di situ, di antara 2 orang, bukan salam 2 jari ya. Di antara 2 orang, sebanyak-banyaknya 3 orang, dan di antara itu harus ada 1 orang yang bisa menafsirkannya. Jadi kalau ada pertemuan jemaat kebaktian yang menggunakan bahasa roh melebihi 3 orang, salah tidak? Salah. Apakah saya menyatakan salah? Bukan, yang menyatakan ini Alkitab. Oke? Ya, saya rasa sekarang pemakaian bahasa roh mengerikan ya. Mengerikan karena ya udah melewati ini. Bukan hanya 4 orang, 5 orang lagi. Semua pun. Karena pun macam kesurupan. Kan? Jangan salah kalau ada orang yang menganggap Anda gila. Kenapa? Itu wajar. Ya. Karena di dalam ayat yang ke-23, kalau ada orang lain, orang asing yang merasa tidak pernah mendengar bahasa itu, dia akan menyatakan kamu gila. Nah, jadi Alkitab sendiri menyatakan hal itu. Nah, ini keras sekarang. Ya. Lalu kan banyak orang yang berkata bahwa kamu itu bahasa roh itu kan bukan bahasa yang harus kita mengerti, itu kan bahasa untuk kita bercakap-cakap dengan Allah. Ya, betul. Di dalam ayat 2-nya, siapa berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Lalu inilah penjelasannya dijawab oleh Paulus. Dan kalau memang di dalam kebaktian atau pertemuan jemaat, coba lihat, buka ayat yang ke-28-nya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkan, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Artinya kalau kamu mau berbahasa roh, kalau kamu yakin bahasa roh betul-betulan di dalam dirimu, ya kalau kau nggak ngerti, Alkitab menulis berdiam diri kau. Jangan kau paksakan. Paksakan salah, berarti itu udah bukan roh lagi yang benar. Kalau kau nggak ngerti apa yang mau kau ucapkan, berdiam diri. Saya yang nyuruh bukan. Ini yang nyuruh Alkitab. Ya. Jadi itu adalah aturan-aturan dan banyak lagi hal-hal yang dijelaskan Paulus secara detail di dalam 1 Korintus 14. Siapa yang menyatakan itu? Bukan saya. Ini. Makanya Anda bersyukur punya ini. Apapun ajaran yang diajarkan oleh pendeta Anda, ya Anda buka lagi, Anda pelajari supaya Anda jangan ditipu. Pertanyaannya adalah, kalau kau percaya dengan Alkitab, maka kau percaya apapun yang ditulis Paulus dalam 1 Korintus 14 ini. Kau harus percaya bahwa itu ditulis dengan diilhamkan oleh Roh Kudus. Lalu bagaimana mungkin kalau kau menganggap bahwa saya berbahasa roh yang benar? Bagaimana mungkin roh yang benar itu bisa lupa dengan yang ditulisnya, yang dibuatnya aturan sendiri? Dia menuliskan tadi hanya di antara 2 dan 3 orang, kemudian dia melanggar itu. Masa roh pelupa? Sekarang mulai Anda cek, itu roh betulan sama Anda atau roh yang lain, atau halusinasi Anda. Ya, bukan saya yang menyatakan hal ini. Anda mau membantah? Bantah. Apa Anda mau tidak menerima ini? Silakan. Berarti kalau kau tidak menerima ini, Anda bukan pengikut Kristus. Ya. Dan itulah yang sangat menyedihkan sekarang, karena seolah-olah bahasa roh itu bisa dipelajari, bisa dilatih. Kadang ada orang 2-3 kali dia datang ke gereja tertentu, besoknya atau minggu lain kali udah bisa dia. Dari awalnya tidak mempunyai karunia bahasa roh, akhirnya ada, bisa dia. Ngeri ya, gitu ya, sangat cepat gitu. Jadi berhati-hatilah
Nah kemarin di videoku sebelumnya saya menyatakan bahwa dalam 1 Petrus ditulis di situ, atau 1 Yohanes ini ditulis bahwa kita boleh menguji roh apakah itu berasal dari Allah. Nah, saya tidak percaya bahwa Roh Kudus Tuhan bisa lupa dengan apa yang ia ilhamkan melalui Paulus ditulisnya dalam 1 Korintus 14. Sehingga kalau ada pemakaian bahasa roh yang melanggar ketentuan 1 Korintus 14 ini, saya berani menyatakan itu salah dan sesat. Siapa yang menyatakan ini? Lalu Anda menyatakan kepada saya bahwa kenapa kau sesat? Bukan aku. Alkitab buka dan PA-kanlah. Saya yakin pendeta-pendeta Anda tidak akan pernah membuat PA yang pendeta yang sering mengumbar bahasa rohnya tidak akan pernah membuat PA-kan dan membawa dalam format 1 Korintus 14. Ya. Jadi Anda stop berhalusinasi, Anda pakailah bahasa roh sesuai dengan ketentuan dituliskan oleh roh itu sendiri. Karena jika tidak, itu bukan Roh Kudus, itu bukan roh yang benar. Dan ini juga selaras dengan Yesus menyatakan bahwa jika engkau berdoa, masuklah ke dalam rumahmu, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu, kau berdoa privasi kepada Allah. Maka di situ engkau boleh berbahasa roh, dikaruniai bahasa roh, kau akan katakan tidak akan ada yang akan mengganggumu, tidak akan ada yang menganggap kamu gila, ya. Dan terlebih kau harus bisa menafsirkannya, ya. Jadi kalau tidak ada penafsiran, lalu bagaimana lagi kita bisa percaya? Ya, jadi jangan terlena. Apapun ajaran itu harus kamu cek lagi di dalam Alkitabmu. Jangan sampai seperti ketika saya buka rumah makan dekat kampus saya dulu, ada satu rumah setiap hari Rabu ada kebaktian PA. Lalu ketika berdoa, itu mengerikan sekali. Saya ketika pertama kali mengerikan sekali, karena itu bisa terdengar sampai mungkin radius 500 sampai 1 km, 500 meter sampai 1 km. Kau tahu, aku pernah melihat ketika mereka memulai doa itu, lalu ada orang yang lewat di depan rumah mereka, sampai dia terkutip dan lari, dikiranya orang yang kesurupan. Ya, jadi bukan malah tertarik, tapi malah merasa aneh jemaat yang lain menyaksikan hal itu. Ya, jadi berhati-hatilah, berwaspada, teliti dalam menelaah dan menerima setiap ajaran, karena sudah banyak roh palsu, nabi palsu, hamba Tuhan palsu yang ada di dunia ini, dan itu difirmankan oleh Alkitab sendiri. Nah, jadi saya membagikan video ini karena kemarin saya terkejut, mengerikan sekali pendeta itu. Ya, jadi ini jawaban, klarifikasi sekaligus membuka mata Anda supaya Anda bisa mengerti tentang bahasa roh. Bahasa roh hanya bisa digunakan antara 2 sampai 3 orang dan harus ada yang menafsirkan. Siapa yang paling jago dalam bahasa roh itu Paulus, makanya dia bisa menuliskan, menjabarkan setiap aturan dalam pemakaian bahasa roh. Jika engkau berbahasa roh tidak mengerti apa artinya dalam pertemuan jemaat, dengan engkau berdiam diri, berkata-kata dalam dirimu sendiri. Nggak perlu kau berkuar-kuar seolah-olah kau kesurupan. Ya, itu aturan-aturan yang kau langgar, karena kalau kau langgar maka udah jelas itu bukan bahasa roh yang kau pakai, itu bahasa yang lain. Karena tidak mungkin jikalau itu bahasa roh yang benar kepadamu, mana mungkin dia lupa apa yang telah difirmankan yang melalui 1 Korintus 14. Jadi salam kewarasan, salam logika. Tuhan Yesus memberkati kalian. Salam.